Kalau terangkan ya, jadi di antara mukjizat Quran niku kamalul bayinah. Kalau memberi penjelasan itu sempurna. Sehingga ulama mengatakan imanul muqallid, imannya orang-orang yang asal ikut kiai, asal ikut guru, asal ikut buku, itu mukhtalaf alaih. Bahkan saya sendiri cenderung mengatakan iman itu tidak diterima. Karena manusia dibekali akal, inginnya Allah itu dengan akal itu dia punya kepermanenan iman, apa? Punya kepermanenan apa? Iman dan dengan itu dia imannya mujma'aleh, mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena binnadzari sahih dengan logika yang benar. Dan logika yang benar itu gampang sekali. Beberapa ulama tentu tahu sekali, bukan sekedar tahu sekali karena itu diajarkan Allah dan Rasul. Misalnya begini, kata Allah, saya kalau baca ayat-ayat ini itu sering nangis karena Allah yang Tuhan itu sebenarnya tidak butuh kita. Saya ulang lagi, Allah yang Tuhan itu tidak butuh kita, juga tidak butuh iman kita. Tapi Allah ingin hambanya itu berakal ya, karena agama itu likaumi yakilun sehingga berpikirnya benar. Misalnya gini kata Allah, enggak apa-apa kamu menuhankan selain saya itu enggak apa-apa kata Allah. Enggak apa-apa Yesus kamu katakan Tuhan enggak apa-apa, kamu katakan batu Tuhan enggak apa-apa. Tapi tolong prosedur ya, prosedur atau persyaratan menjadi Tuhan itu kamu lengkapi, yaitu punya prestasi menciptakan langit dan bumi. Kalau tidak semua surun semen kata Allah, sementing urun gitu. Jadi sebetulnya itu kan rasional. Misalnya nggak apa-apa kamu merasa jadi presiden atau gubernur atau jadi wali atau jadi apa. Yang penting prosedurnya penuh. Itu kayak apa Allah baiknya pada kita. Sehingga saya berkali-kali, makanya menurut saya orang alim itu wajib memaklumatkan kalau dirinya alim. Supaya jelas aturan mainnya. Yang dilarang Allah itu kan memaklumatkan alim kemudian ingin hadun nafsi, ingin salami template, dicucuk, dihormati itu kriminal. Itu orang alim gendeng, sudah gendeng sekali. Karena khasnya orang alim itu tentu cari ridhonya Allah, bukan ridhol khalqi, bukan ridhonya apa? Makhluk. Makhluk itu la syai'a, ada siapa-siapa. Dan kita harus baku seperti itu. Kenapa kalau orang alim enggak memaklumatkan kealimannya itu dikatakan salah? Karena fungsi orang alim adalah membawa bayinat, membawa ayat-ayat Allah, bukan kepentingan apa? Pribadi. Makanya Rasulullah nanti duka ngendikan idza zuharatil fitanu wal bid'u falyudhiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika zaman akhir banyak bid'ah, banyak kebodohan, maka orang alim wajib menampakkan kealimannya. Jika tidak, maka dia mal'un, dilaknati langit dan bumi. Karena sebetulnya logika tentang Tuhan itu gampang sekali. Saya ulang lagi ya. Saya punya sekian contoh betapa tauhid itu mudah. Jadi kalau ada orang bilang ikhlas itu angel, Gus. Ya dia sendiri goblok karena nggak tahu logika apa. Ikhlas itu justru gampang. Misalnya kamu ngamal demi manusia, manusia itu umurnya hanya berapa coba? Kan pasti mati. Lalu kalau dia mati tidak berkutik, bagaimana Anda bersandar sama seseorang yang mati dan tidak berkutik? Sama-sama bersandar sama zat sing al-hayyul qayyum, sama zat yang abadi. Kamu latih terus akal kamu. Misalnya saya punya jamaah banyak, mereka itu kan nggak jelas surganya. Kok harap-harap syafaatnya piye? Soalnya jamaah aku mlebu neraka kabeh. Kan nggak mungkin nyafaati saya. Atau mereka mlebu swarga kabeh, wis do sibuk kelon mbek widadari. Mungkin ya ndak ngurusi saya. Jadi dua kemungkinan itu sama-sama ndak ngurusi saya. Mlebu neraka ya rasa nyafaati, nek mlebu swarga do sibuk napa? Ngeloni widadari karena trauma di bocah elek, melarat macam-macam. Sehingga kiainya saja wis ora takok Gus Baneng ndi wis ora takok. Seribet dhewe no. Nah, tentu saya juga sibuk sowan pangeran sudah itu makom saya sudah sibuk sowan pangeran. Kowe pesta seks sing kula sowan pangeran. Wa swargame ayate pokoke inna ansa'na gunna napa? Insya'a faja'alna gunna. Abkaro bar kelon dadi perawan neh berarti keloni seribet. Kula insyaallah melok daftar sing fa amma in kana minal muqarrabin farauhu warihan. Jadi surganya muqarrabin itu enggak ada sifatnya. Di situ enggak dibagas bidadari, makan-makan enggak, tapi farauhu warihan. Satu surga yang sifatnya rohani. Karena enggak bisa disifati. Tapi saya daftar di situ ya hanya beberapa jam. Bariku ya gabung kon. Sawangane kok karo rasane wong ayu juga keberatan. Ya tapi saya tentu punya dua kelas supaya punya kartu premium dan ekonomi. Saya ndak tertarik lah daftar yang premium tok nanti repot apa.
Saya itu sering nangis kalau baca ayat seperti ini. Bagaimana Allah yang Tuhan, kemudian tidak butuh apa-apa. Tapi Allah saking baiknya itu membuat tatanan logika kita. Saya tidak akan bosan-bosan sampai sowan Allah. Bahkan andaikan saya masuk surga dengan faham ini, saya milih faham ini. Karena faham ini itu menguntungkan agama. Li'ilai kalimatillah. Sementara masuk surga itu hadun nafsi. Banyak ulama mengatakan, kenapa Anda tidak ingin mati? Padahal Anda mati masuk surga. Katanya, saya takut kehilangan momen sujud. Karena sujud adalah hak Allah. Sementara surga itu hakun nafsi. Keinginan saya. Tentu saya mendahulukan hak Allah ala hakin nafsi. Itu makam-makam yang... Dan itu nggak bisa... Kamu copy paste, orang yang pada kelasnya akan merasakan seperti itu. Dan kamu tidak perlu minat, malah paham. Jadi sudah, dengar saja, apa? Dengar saja. Begini misalnya, saya berkali-kali bilang, kenapa ulama dulu, saya ini kan di Sarang juga ngajar tauhid. Dulu saya ngajar kubrul yakiniyat, di beberapa madrasah, termasuk di Sidogiri saya juga ngajar tauhid. Di sini saya ngajar tafsir, tapi yang saya titikkan juga tauhid. Begini, saya hidup di dunia ini terutama saya memang ingin menerangkan tauhid sebagaimana Allah menerangkan. Begini ya. Jubair bin Mut'im, saya tidak bosan-bosan cerita ini. Jubair bin Mut'im itu termasuk dahiyatul Arab, cerdas-cerdasnya orang Arab. Dia ditunjuk sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang Badar yang kalah dan ditawan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian harus ditebus dengan uang. Oke, disepakati terus. Singkat cerita Jubair bin Mut'im itu datang ke Madinah. Dulu karena tidak ada hotel, tidak ada penginapan, ya memang nginepnya orang musyrik itu di masjid. Ya sehingga itu lazim saja. Kamu tidak usah jadi liberal kemudian bilang musyrik boleh di masjid, ya tidak perlu seperti itu. Kamu juga tidak perlu goblok mengatakan nggak ada ceritanya orang musyrik ngidam di masjid karena ya ada tarikhnya seperti itu. Jadi tidak perlu goblok, ya nggak perlu liberal. Paham ya? Kalau kamu bilang wah, nangono wong musyrik oleh nginep di masjid, kamu liberal. Padahal konteksnya dulu memang nggak ada hotel. Tapi kalau bilang nggak sama sekali juga goblok karena sejarahnya pernah ada. Milih goblok apa liberal? Apa milih jelas? Nggak milih aja, ngaco aja. 01 apa 02 apa 00? milih mana? Goblok, liberal, nggak milih. Nah, ketika Jubair bin Mut'im itu datang, delalah Nabi itu sholat maghrib ngimami. Nabi baca surat Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur. Kemudian di pertengahan surat At-Tur itu kan ada ayat yang menurut saya itu sangat bagus. Sehingga di kamar saya, di rumah saya itu tak figur ayat itu. Bahwa kita harus dilatih berpikir. Kata Allah memulai argumentasinya, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kejadian alam raya ini seisinya tentu diciptakan tanpa sebab. Misalnya begini, alam raya ini kata orang nihilisme atau komunis atau orang-orang paham nihilisme, itu kan dimulai dari ketiadaan. Logika ini kan goblok sekali. Berarti kalau alam ini kadung wujud, kamu kan tahu kan langit bumi sekarang kan wujud. Ya, langit bumi sekarang kan jelas wujud. Berarti logikanya adalah al-adamu yakhluqu makhlukon, sesuatu yang enggak ada menciptakan sesuatu yang itu kan aneh. Di mana-mana al-adam ketiadaan itu tidak mungkin yakhluqu syai'an atau yu'athiru syai'an. Di mana-mana ketiadaan itu tidak mungkin mengefeki sesuatu yang ada. Wong kamu sebut tidak ada itu berarti tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Karena namanya tidak ada. Sekarang alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Terus kamu simpulkan sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Itu gendeng apa enggak? Oh, gendeng sarap itu. Orang usah dipateni wong gendeng, sebarno ngok mati dhewe. Jadi makanya Quran menanyakan mereka, am khuliqu min ghairi syai'in. Apa alam yang kadung wujud ini kemudian disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada? Lalu kalau sesuatu yang ada pasti diwujudkan oleh yang ada. Nah, karena yang ada ini pencipta harus berstatus super. Nah, super ini oleh ulama disebut wajibil wujud. Maka Allah bersifat super, wujud yang paling prima, yang kausa prima. Karena pencipta tentu kelasnya harus di atas yang diciptakan. Makanya disebut, ulama dulu nyebut Allah itu apa? Wajibil wujud. Karena pencipta tentu lebih dahulu. Maka harus disifati awal atau qadim. Awal atau qadim. Kayak apa Allah mendidik kita? Am khuliqu min ghairi syai'in. Terus Allah bilang gini, ya gak apa-apa, yang menciptakan gak saya, gak apa-apa kata Allah. Tapi amhumul khaliqun, kamu saja yang menciptakan, gak apa-apa. Tapi syaratnya kalian juga harus merasa pernah ikut menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Jadi, enggak apa-apa kamu merasa Tuhan, enggak apa-apa. Yang penting kamu merasa ikut nembok langit, ikut ngecor apa? Langit. Ya pokoknya ikut bikin.
Terus kata Allah, bala yukinun, kamu tak suruh merasa menciptakan langit bumi, kamu juga enggak merasa iya. Memang ya mereka merasa enggak kan. Akhirnya Jubair bin Mut'im saking enggak kuatnya. Am khalaqus samawati wal ard bala yukinun amin dahum khuzun. Sama Allah dibombardir seperti itu. Dia datangi Rasulullah, ya Muhammad, logika itu tidak meninggalkan akal saya. Matarok tali akli nasian. Akal saya habis Muhammad. Saya iman saja. Saya tidak cukup punya logika untuk melawan argumentasi ayat yang kamu baca. Saya iman saja. Terus iman. Makanya kalau ada logika nihilisme bahwa sebelum alam ini adalah ketiadaan, lalu pertanyaannya bagaimana mungkin ketiadaan menciptakan yang ada? Di mana-mana ketiadaan itu la yu'atsiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Jenenge wae tiada. Tiada itu ya enggak ada fungsinya, ya enggak ada efeknya, enggak ada prestasinya. Ya pokoknya namanya enggak ada ya enggak ada. Nah, ini penting saya utarakan. Terus di sini Allah mengulang lagi, enggak apa-apa yang lainnya kamu katakan Tuhan jadi mitra saya enggak apa-apa. Tapi tolong kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi, tunjukkan ke kami prestasi dia ikut bikin bumi. Kita tahu misalnya Yesus, Isa lahir di bumi. Bumi sama Yesus dulu mana? Dulu bumi, dia lahirnya di bumi. Lalu dia melata di bumi, jalan-jalan. Kemudian dia mengatakan ini bumi Tuhannya saya. Jadi bumi kok enak, dhisik aku je. Tua aku je, bodoh-bodoh pangeran aku dong. Lebih apa? Tua. Jadi Allah itu gampang sekali. Nah sekarang orang iman itu kuat semua. Makanya ndak wali-wali. Imane mbek Allah taklid, njaluke aneh-aneh, njuk bojo ayu, sugih, jabatan. Bela Allah secara hujah aja enggak pernah, sudah minta. Makanya kita ini hidup di zaman yang saraf massal. Lho kula nu njaluk pangeran akeh-akeh kuwi, coba kamu bela Tuhan tuh pernah bela apa? Bela Tuhan tuh gampang dengan argumentasi al-hujjah yang supaya agama ini tamkin fil ard, benar-benar mapan dalam logika. Yaitu tadi di mana-mana yang namanya sebab itu amrun wujudiyun, di mana-mana sebab itu sesuatunya harus wujud. Paling tidak kita sudah menolak nihilisme. Apa? Nah, nihilisme. Lah wujud karena wujud awal harus berstatus prima. Lah prima itu dalam bahasa ulama disebut wajibil wujud. Makanya ulama dulu ngelatih kita itu pertama Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Itu satu filosofi yang luar biasa. Nah, kemudian setelah itu ada setan-setan kecil yang nganggur, yang iseng. Nah itu nggak usah kamu perhatikan. Tinggal delok TV, ngopi, terus tinggal nyate kelata. Enggak saya tamak, pingsan dewi. Sokor-sokor stres dewi. Dugaan saya setan saya gue pingsan, kurang gizi. Karena memang setelah itu setan goda gini. Lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang lain. Lalu Allah sendiri awal mulanya gimana? Kata Nabi, jika ada pertanyaan seperti itu kamu harus berhenti. Tinggal delok TV atau tinggal penting aja delok dangdutan. Ya kalau kepeksa ora apa-apa, kelasem ae. Saya tidak menghalalkan tapi kan sudah kamu lakukan. Karena itu lebih baik ketimbang pertanyaan filsafat. Banyak orang yang dulu sholat ketika sekolah filsafat tidak sholat. Alasannya sampai menemukan jati diri itu Tuhan. Dan itu bahaya sekali karena Nabi berkali-kali bilang kamu jangan mikir tentang Allah pasti rusak. Orang kok mungkin rusak dari Nabi pasti rusak. Nah cara menghentikan gimana? Karena setan ini makhluk, akal-akalannya gampang. Tadi tak warai, saya sebagai ulama atau sebagai manusia atau sebagai orang awam atau sebagai siapa saja, kadang ada pertanyaan seperti itu. Tak tinggal anggeling darmo, kan pusing setan, ini kan ngenteni. Weh, ngenteni bar lo anggeling darmo. Bariku aku lesu mangan mie, bar mangan mie waret turu, kan dia ngenteni terus mau bikin was-was lagi. Ternyata saya sibuk kan nggak bisa masuk deh. Bangun tidur aku selali pertanyaan tadi, dinteni. Nah, dia masuk lagi aku sibuk ngajak anak jalan-jalan. Jadi saya kalau jalan-jalan di pasar itu enteni santai wae. Itu memang resep dari Rasulullah. Jangan sampai orang terjebak filsafat yang sampai menanyakan eksistensi Tuhan. Dan dia tidak mau iman, tidak mau sholat, tidak mau puasa sampai menemukan Tuhan itu siapa. Itu jelas minas syaitonir rajim, itu perilaku setan. Makanya Rasulullah setiap ditanya sahabat gitu itu Nabi guyu-guyu. Dan guyunya Nabi itu kata Nabi, baguslah kalau kamu takut Tuhan kalah kata Nabi. Nabi gojlok gitu. Maka ada ulama yang punya seni berargumentasi yaitu Imam Ghazali. Jika setan tanya kamu lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang sebelum Allah. Kata Imam Ghazali, ya itu saja yang Tuhan. Yang Allah ini enggak jadi Tuhan. Ya berarti wujud sebelum Allah itu yang benar-benar Allah. Kalau kamu bayangkan lagi, jangan-jangan sebelum itu ada wujud lagi. Ya itu saja yang benar-benar Allah. Sehingga tetap Allah itu menang terus. Paham ya?
Yang jelas jangan sampai didahului Adam, karena kalau didahului Adam lebih ngeri lagi, karena sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada itu lebih buruk lagi menurut akal. Menurut apa akal? Nah, daripada kamu enggak salim Imam Ghazali, tinggal saja ndelok tadi ndelok sinetron. Ndelok yang lucu-lucu aja. Ndelok sing lucu-lucu. Ndelok apa mencari Tuhan. Pokoknya sing aneh-aneh, sing goblok-goblok, sing lucu-lucu, sing perane wong apa? Lha saya sering diprotes saya. Gus Salim jenengan kok sering ndelok sinetron sing ana dialog wong goblok-goblok. Wong goblok ku menarik cara kula. Apa ya? Cara pandang itu di luar dugaan saya karena kula berkali-kali loh kalah wong goblok. Jadi makanya ini tak cerita nih beberapa kali yang jari Gus Wak cerdas berkali-kali kalah wong goblok. Ada seorang santri itu ingin dibelikan bapaknya itu sepeda motor. Bapaknya wong desa, senengane ngrumat sapi wedhus. Lah menurut saya ya orang tuanya itu mampu lah, sangat mampu untuk beli itu. Pak mbok ditukokno mawon wong sepeda motor. Kata bapaknya, "Anakku nu jog mondok tak goblok, Gus. Wong njaluk kok sepeda motor, njaluk mobil ora ya goblok. Lah kok goblok, Pak? Jenenge donya iku Gus. Sing lahirno donya kok sapi iku ndek anak, wedhus ndek anak jenenge donya. Di mana-mana jenenge donya sing lahirno donya. Iki donya kok mangan donya. Mergo motor iku kan tuku bensin, mobil. Iku cara dekne iku goblok Gus. Batin berarti kabeh kiai goblok perkarane tuku donya sing ngentekno donya. Cara dekne donya iku sing lahirno donya. Batin kok pinter iki batin. Untungnya saya ini ulama ya, ahli tafsir ya malu. Sebenarnya kalah itu ya malu. Tapi saya sebagai orang objektif fair, itu teori benar apa? Jadi donya iku ya sing lahirno donya. Donya kok mangan donya iku goblok. Untungnya dia dengan saya itu jaraknya 5 kilo 7 kilo karena 7 kilo. Lala dia diterkon sepeda motor, aku tetap mau kalah. Pak, nanti jalan kaki saja. Karena kalau pakai motor ini kegoblokan kata saya. Terus mendingan nih, loh Gus mau kalah tadi. Wah kacau. Singkat cerita dia bersikeras, nggak mau beliin sepeda motor anaknya karena di mana-mana dunia gue sing lahirno dunia, nggak boleh dunia kok mangan. Ini satu kegoblokan yang agak ilmiah tadi. Nah Imam Asy'ari juga ngalami hal yang sama. Imam Asy'ari itu punya kita kalau ahli sunnah kan 2 partai ya. Ya dalam ahli sunnah itu hanya ada 2 partai juga. Kalau nggak Asy'ari ya Maturidi. Ya, dan sama-sama alim. Ya kalau terpaut ya paling 5%, 7% ya, kealimannya Asy'ari dan Maturidi. Imam Asy'ari itu bikin logika yang jelimet seperti saya sekarang ini, logikanya jelimet tapi permanen. Jadi yang saya ajarkan tadi itu logika yang jelimet tapi apa? Permanen. Karena tadi alam raya ini kadung wujud. Kalau kadung wujud pasti pewujudnya yang menciptakan wujud pasti adalah kewujudan. Karena al-adam la yu'athiru syai'an. Di mana-mana kenihilan tidak yu'athiru syai'an. Ya sepakat ya, gampang kan? Tentu wujud ini prima disebut wajibil wujud. Lalu Imam Asy'ari itu bersikeras. Kalau imanul muqallid itu tidak diterima. Terus banyak yang keberatan ulama, tapi Nabi nyatanya yaktafi bi imanil a'rab al khalina anin nadur. Nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang Bedui yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir. Ya, Nabi yaktafi bi imanil a'rab itu wong desa al khalina anin nadur yang mereka itu tidak bisa apa? Berpikir. Singkat cerita Imam Asy'ari survei. Coba ayo kita tanya orang-orang kampung. Ternyata kegoblokan orang kampung itu ya ilmiah, masyhur itu. Imam Asy'ari saja harus belajar dari wong awam, wong goblok-goblok. Kita kok ingin ya Badawi bima araf tarobbak. Kowe kok iman be Allah iku bima araf tarobbak. Lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa? Dengan logika apa? Jawabnya enak ya. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Angger ana tletong ya ana ontane. Angger ana bekas delamaane wong ya ana sing bar liwat. Jadi misalnya ada bekas teracak anjing, berarti anjing habis liwat. Ada bekas apa ular ya berarti ular harus liwat. Ada bekas teracak manusia ya berarti manusia habis liwat. La wa hadzal alam atharun min athari qudratillah. Alam iki bekas, mesti ana sing gawe. Jadi Mas Ari pinter juga, mesti logikanya gak jelimet tapi agar ana tletong ana sapi ini. Ana teracake wong berarti ana sing bar liwat. Dene ngomong gampang wa atharul aqdam ya dulu alal masir. Nah, terus Imam Asy'ari habis itu ngendikan, ya sudahlah dengan logika apa saja. Meskipun karena zori hadal arabis bagaimana cara berpikir Bedui ini, sementing ada nazar. Apa ada nazar. Ya nazar apa saja. Misalnya orang ahli matematika mungkin bilang angka dimulai dari 1.
Nol itu akal-akalane Khawarizm. Mergo ini kebingungan nulis 10. Tapi tetap angka itu dimulai dari 1. Kalau misalnya 1 untuk mecah kesulitan ya harus dimulai 0,1. Tidak bisa 0 tok. Jadi 0 dulu itu untuk mematahkan kalau jumlah itu tidak sampai 1. Tapi faktanya jumlah itu kan pasti 1 karena dimulai dari wajibil wujud. Khawarizm itu ya pintar matematika. Saya juga punya ilmu hisamnya Khawarizm. Itu kan dia karena kebingungan angka pecah. Misalnya 1 tidak sampai 2. Mau tidak mau harus ditulis 1,5 misalnya. Paham ya? Lalu kalau sebelum 1, tetap dia harus 0,5. Lalu hakikat 0,5 itu kan bagian dari wujud apa bagian dari Adam? Tetap bagian dari wujud. Jadi 0,5 itu kan khayal kuliah. Tak warai ya. Mungkin saya ada ahli matematika ala wong kampus, tapi saya tahu Kang, ala Islam itu lebih gampang. Misalnya gini, sesuatu itu kadung kamu putuskan itu satuannya 1. Tentu ketika separuh kamu katakan baru separuh. Tapi sebetulnya ketika satuan itu kamu katakan 10, yang separuh itu sudah 5. Itu kan terserah sing bagi, napa? Terserah sing bagi. Ya iya dong, misalnya 1,5 juta, 5-nya artinya apa coba? 500.000 kan. Sekarang kalau 100.000, 5-nya jadi berapa? 50. Kalau 1,5 jadi. Nah itu kan terserah satuannya apa? Tapi tetap dari 0,5 itu tetap menunjuk sesuatu yang wujud. Yaitu 5-nya sebetulnya apa? 5 yang separuh tadi. Paham sih kalau maksud? Tetap nggak bisa sesuatu dimulai dari apa? 0. Nah, makanya kata Abdul Hamid Khan kalau dalam mendidik tauhid, itu gampang saja tadi. Alam raya ini kadung maujud. Kalau kadung maujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Karena wujud pencipta harus berstatus prima. Lah prima ini atau premium ini kita sifati wajibil wujud. Atau kamu katakan apalah kausa prima atau musabibul asbab. Nah kelirunya kita dalam berislam itu, kritiknya para ulama, kita ini nyebut Allah dulu baru menceritakan status Allah. Kalau zaman Nabi itu dibalik. Status wajibil wujud itu kita terangkan dulu, baru yang oleh Islam itu namanya Allah. Paham ya? Kan beda, misalnya gini logikanya gini, kamu ketemu orang ateis, saya ulang lagi, kamu ketemu orang ateis, terus kamu ditanya, lalu alam ini yang menciptakan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Mesti kan tanya, man huwa Allah itu siapa? Kalau dulu Islam mengajarkan enggak gitu, surat pertama turun apa coba? Iqra. Iqra itu enggak nyebut kata Allah, Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Alladzi khalaq. Sebutlah nama Tuhan. Yang berhak menyandang Tuhan adalah zat yang pencipta. Itu tidak ada kata Allah. Di surat Mudatsir, surat kedua. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bukan Allah fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Sehingga cara berpikir gini dibalik. Sebutlah Tuhan kamu. Tuhan itu siapa? Yang berstatus Tuhan adalah zat yang berstatus pencipta. Nah, lalu pencipta ini oleh Islam dinamai Allah. Kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah, man huwa Allah, berarti pertanyaannya Allah itu siapa? Lalu kamu menjelaskan Allah adalah pencipta, Allah adalah wajibil wujud. Tentu lebih gampang kamu terangkan. Makanya Al-Qur'an menerangkan amkhuliqu min ghairi syai'in. Maknanya saya di sini maknanya ya Allah, apa? Allah. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Tentu setelah Islam tahu itu namanya siapa? Allah. Paham ya, kalau balen malih. Jadi sebetulnya Quran itu ngajari kita itu ilmu mantek yang luar biasa. Misalnya, ya Yuhanna su'budu siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sembahlah Tuhan. Tuhan itu siapa? Pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu. Lalu Tuhan ini oleh Islam dinamai Allah. Tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang Uni Soviet, Allah itu Tuhan. Allah itu siapa? Sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah. Sifatnya Allah, keakhasan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan adalah zat pencipta. Kalau tidak pencipta berarti tidak Tuhan. Sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak? Enggak, karena dia lahir sudah di bumi. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun itu kalah telak sama Nabi Musa gara-gara logika ini. Ketika Nabi Musa ditanya Fir'aun, wa ma rabbul alamin, lalu Tuhan itu siapa? Kata Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Jadi Fir'aun, ndak, ma'alim tulakum min ilahin wa irisa, jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya kok. Nah, kurang ajar Fir'aun. Terus kata Musa, ya Tuhanku yang di langit. Terus manggil Haman Mesir, ya Haman ibn Ili sorhalla ali abluhul asbab samawati fa'attoli ila ilahi Musa. Haman,
bikinan saya piramida yang tinggi. Aku akan lihat Tuhannya Musa. Ada enggak di sana? Padahal misalnya munggah tenan yang pangeran ra iso didelok kan repot Nabi Musa. Wah, parah ya. Nggak piramida nginceng pangeran teprak itu kan. Akhirnya Musa pakai logika. Ya sudah gini saja. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Yang menuhani nenek moyang kamu yang dulu-dulu. Oh itu langsung fabuhita Fir'aun. Fir'aun tuh kaget sekaget-kagetnya. Dan para penggawa Fir'aun sadar. Wah kalau Fir'aun yang Tuhan, babanya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya balita kan gitu kira-kira. Tuhannya balita. Tuhannya barulah. Itu kan jadi logika yang mematikan. Kalau Fir'aun Tuhan berarti babanya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya baru lahir. Ini ada Tuhan kok datang terlambat ini kan. Akhirnya para punggawanya Fir'aun iman. Macam gendeng ya, Fir'aun itu gendeng. Itu pentingnya logika. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Nah sekarang orang itu enggak belajar logika. Iman bi Allah orang mantep ning ati, jek iso digunjang setan, jalukane wis aneh-aneh. Jaluk swarga, jaluk gak mutu cara. Gak mutu. Makanya banyak wali kalau ditanya, kamu masuk surga sama sholat milih mana? Milih sholat. Kenapa milih sholat? Di surga itu demi khadun nafsi saya, poya saya. Tapi kalau saya sholat itu untuk hakku. Saya sebagai hamba, identitas kesejatian saya adalah menghamba. Soal nanti Allah bikin bonus surga silahkan. Maka sebenarnya masuk surga itu ada urutannya. Sebagai orang alim saya urutannya adalah berkampanye sesering-seringnya, membuat logika supaya orang mudah ke Allah dan Rasul. Makanya di Quran tuh gak ada orang disuruh masuk surga dulu itu ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kamu kembali ke Tuhan kamu dulu. Bahwa kamu makhluk yang butuh Tuhan. Fadkhuli fi ibadi. Kamu masuklah berstatus hamba dulu. Kesetatusan Anda sebagai hamba ini matangkan dulu. Bahwa saya ini hamba. Dibuktikan dengan suka sujud, suka ngamal, suka sedekah, suka tawadhu. Saya sebagai orang alim sebenarnya gak suka mulang. Karena takut. Nak kue pinter kok nyanyi aku, nak goblok sawangannya metodeku gagal. Kan dua-duanya ini merugikan saya sebetulnya. Saya ulang lagi ya, nak pinter kayak nyanyi aku. Kan ya mungkin juga senajan rodok mokal mungkin. Sanggep ae rodok mungkin. Pemane nak sing ndik kan yo, biasanya hasud wong ndik. Oh itu sebenarnya rugi semua, tapi Allah yang memerintahkan hak wong alim kudu mulang. Perhitungan itu tak buang semua. Sing ape nyanyi nggih monggo, sing tetep goblok nggih. Monggo, pokoknya Allah ngutus mulang ya napa? Mulang. Meskipun tadi potensinya itu dua-duanya buruk, sing alimnya ini. Pemenang nak mubalek terus didol ilmu Quran untuk royalti tambah parah lagi. Nah, aku enggak pakai logika ikhlas. Pakai logika ikhlas selesai semua, ya disuruh Allah ya sudah. Saya ulang lagi ya, makanya saya minta ya. Surat Tur itu dibaca. Makanya baca Quran itu jangan terlalu egois, jaluk swarga. Statusnya dulu itu fadkhuli fi ibadi. Kehambaan Anda posisikan yang mantap. Lagi wadkhuli jannati. Sekarang enggak dibalik orang ini masuk surga dulu. Kayak surga di kapling. Terawih arang-arang we jaluk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar wis kliwat. Wingi wis Dzulhijjah wingi kan. Sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu fi kulli sanatin. Apa fi kulli? Karena Lailatul Qadar berdasar nuzul Quran dan nuzul Quran itu bisa saja hari Arafah, bisa hari apa. Ada ulama mengatakan Ramadan, tapi bisa tanggal 1. Nah, kamu kan pemalas ikut yang partai 21, 23 karena kan wis akhir-akhir kan wis enteng. Sebenarnya Anda milih 21 berdasar ilmu apa berdasar enak anak terbatas waktunya kan? Kan lebih sempit apa? Lebih apa? Sempit. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah kalau ngajarkan hujah itu gampang sekali ya. Tadi amkhuliku min ghairi syai'in. Enggak apa-apa saya ada Tuhan kata Allah. Tapi kamu harus punya logika. Alam raya ini diciptakan tanpa pencipta. Mau enggak kamu punya logika seperti itu? Bahwa alam ini yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Mau enggak kamu punya logika itu? Enggak mau kan? Namanya wujud tentu diciptakan super wujud. Dan super wujud itu wajibil wujud. Dan itu Tuhan kita yang oleh Islam dinamai Allah. Bang, makanya nyebut Allah itu di surat-surat awal Quran tidak ada. Coba. Awal surat Quran itu surat apa coba? Iqra kan? Iqra itu ada enggak kata Allah? Enggak ada. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Allazi khalaq. Surat Mudatsir sama. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya sudah seperti itu.
Ya Yohanes su'budu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Alladzi khalaqakum. Nah kita ini keliru metode. Pemene wong tukang wiridan Allah, Allah. Tapi ora roh Allah iku sing sapa? Ya dia nyun Allah, Allah, Allah. Dia nyifati Allah mau sing ngekei swarga, sing ngekei duwe, sing ben ngekei widadari. Jadi Allah disifati sesuai selera yang menguntungkan dia. Bahwa Allah ini yang ngampuni saya, kemudian saya masuk surga, kemudian ngeloni widadari. Makanya kalau dia jadi wali tak demo. Tak laporkan MK pokoknya. Tak suluh. Karena ini wali pecundang gitu. Bagaimana mungkin calon wali pikirannya khadun nafsi? Kalau ulama agak gitu, mendikan Allah, Allah, Allah itu zat paling penting di dunia. Maka akan saya maklumatkan di dunia bahwa orang kembali ke Allah. Caranya gimana? Akan saya kenalkan Allah lewat logika. Caranya apa? Kita sifati wajibil wujud. Kita sifati Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalnya. Dengan sifat-sifat yang semuanya mengarah ke dikjayaan Allah Subhanahu wa taala. Iku jenenge kowe bener-bener ulama. Iku disebut balwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Makanya ulama itu orang yang luar biasa. Sampai disebut innama yakhshawaha min ibadihil ulama. Ahli ibadah itu rapati wedi pangeran. Masih wiridan istighfar nangis itu rapati wedi pangeran. Gayane tok nangis. Karena sebenarnya dia nangis itu diram mlebu swarga. Mlebu swarga gak iso ngloni. Dari itu aja orientasinya itu saja. Makanya benar Kanjeng Nabi nak gojlok orang alim satu itu lebih utama dibanding 1000 ahli ibadah. Bahkan Nabi pernah ngendikan sangat ekstrim. Fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum kata Nabi. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana kelas saya kata Nabi dibanding kelas terendah kalian. Padahal Nabi dengan Abu Bakar saja jaraknya sangat jauh. Itu kata Nabi fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang alim dibanding orang abid sebagaimana keutamaan saya dibanding sahabat paling rendah. Karena tadi abid itu ada opportunisnya. Tapi kamu jangan benci abid loh. Karena kamu ya orang alim orang abid. Saya saja yang ngeritik. Saya yang tanggung jawab di depan Allah. Orang abid itu kadang kan wiridan nganti nangis pikirannya apa coba? Wis rasakno mungkin apa wiridan pikiran aja. Di sepuro dosane. Terus apa kan? Mlebu swarga. Terus apa kene swarga? Aku takok. Saya aku takut, ayo, saya ngapain besar apa kegiatan? Rencana pertama ya, terus gak usah munafik biasa, weh. Mau inna ansa anahuna apa? Insa, ayo kalau harus jujur, apa jujur. Bandingan kalau orang alim itu ketika nyebut Allah itu iri ya Allah. Kenapa di dunia ini ada makhluk lain yang menandingi engkau? Saya tidak ridho. Kenapa di dunia ini ada syarik orang yang dimitrakan seperti engkau? Maka orang-orang alim ini ingin memaklumatkan bahwa la syarika lak labbaika wa huma lab baiklah syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Sehingga para nabi itu memaklumatkan itu. Engkau saja yang Tuhan ya Allah. Semua nikmat dari engkau, semua kepemilikan ini milik engkau. La syarika lak labbaik. Dimaklumatkan ke dunia. Innal hamda wa ni'mat itu dimaklumatkan. Enggak ada kepikiran mereka masuk surga. Karena mereka ingin memaklumatkan bahwa Allah ini yang Tuhan. Sama tak ceritani Nabi Ibrahim jadi Khalilur Rahman, rumang samu kakan wiridan kok ya kowe ndak. Wiridannya Nabi Ibrahim sama sampean mungkin banyak sampean. Karena sampean banyak kepentingan tadi. Wali-wali dulu kalau wiridan itu ndak sebanyak sampean ndak, tak jamin ndak. Pemene maca lelo ping 10.000 ndak biasa wiridannya. Tapi khosyahnya sama Allah luar biasa. Pertama Nabi Ibrahim diangkat jadi khullah. Khullah itu ya Khalilur Rahman itu. Itu dia wiridannya gini. Ya Allah, innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ghairi ya'buduka ghairi. Alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Sama saya hafal tak ini. Memang saya hafalkan. Ya Allah, saya ini susah sekali. Kenapa zat sepenting engkau, kemudian yang menyembah engkau hanya saya? Ini tidak fair. Makhluk yang enggak penting saja punya umat. Makhluk-makhluk yang enggak penting aja jadi pusat perhatian. Misalnya artis atau presiden atau gubernur atau tokoh top. Semuanya jadi presiden. Padahal semuanya itu makhluk yang enggak sepenting engkau. Ini zat yang sepenting engkau. Kemudian yang tahu kalau engkau penting hanya saya, ini tidak fair. Nangis dan nangis. Ini tidak fair. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Saya ini susah Gusti. Susah sesusahnya. Zat sepenting engkau. Kemudian yang tahu kalau engkau penting itu hanya saya. Wah ini tidak fair. Loh, coba kalau orang mencintai sesuatu kan gitu. Misalnya kita bojo ayu, kemudian wong liya kabeh darane elek, mangkel ora? Mangkel gak? Kamu beli Alphard. Kamu kira itu mobil mewah. Kemudian orang nyejajarkan podo mek keri, mangkel gak?
Semua kenikmatan tuh kita nikmat karena itu diakui ya enggak? Wes gunane apa kaya ndek Alphard gawa ning Gunung Kidul. Terus wong darani ngono iku padha mbek keri mbek kejangke mangkel ora kira-kira. Enggak penting mewahnya ini tetap butuhnya pengakuan. Coba misalnya kamu jadi presiden hidup di dunia orang sufi. Sing darane wong penting wong soleh ahli sujud ora kaku ati ke. Keteko di Barnos. Karena dihormati situ hanya orang apa soleh. Kaku ati gak? Oh kaku ati kan. Atau kowe dadi artis top teko ning daerah Gunung Kidul mung desa-desa terus diundang lek. Oh mangkel kan. Le bayang no. Oh, kamu menteri top, menteri BUMN bareng dolan itu iso diundang lek. Mados walang lek ngono. Oh, mangkel. Karena orang keren itu butuh pengakuan apa? Wes misalnya di bojo ayu terus wong liya kabeh darane elek ki mangkel gak? Sebetulnya orang merasa nikmat itu karena pengakuan. Bayangkan andekan orang itu melihat Alphard itu tidak wow. Orang punya Alphard gagah enggak? Oh enggak gagah kalau orang lain enggak bilang apa? Oh. Mau misalnya di goning desa terus orang desa nganggap kok model tepak terus saya mau badhe numpang wedhus kula angsal Pak. Kagak ati. Habis kan. Makanya branded itu harus dimaklumatkan. Nah, itu bayangkan Nabi Ibrahim. Zaman itu ada Raja Namrud yang dipuja-puja, ada orang kaya dipuja-puja. Kemudian engkau yang Tuhan, pemilik langit bumi, enggak ada muja-muja engkau. Ini enggak fair ya Allah. Nangis. Orang kok kowe eling pangeran sak jam, swarga Gusti. Dasar gak bakat wali. Saya itu pernah kangen Nabi Ibrahim itu sampai nangis dan itu saya tidak berdoa. Semua yang terkait Nabi Ibrahim itu saya baca. Mulai surat Quran, tafsir tentang Ibrahim. Dan sampai saya di Kudiro di Takdir Allah pernah ziarah ke makamnya Nabi Ibrahim. Itu saya hampir nggak pernah doa. Saya isek. Ya karena tadi. Ketika Nabi Ibrahim nangis-nangis gitu, ya Allah ini tidak fair. Engkau zat terpenting di alam raya ini. Kemudian nggak ada menuhankan engkau. Nggak ada merhatian sama ini tidak fair. Susah sekali. Karena yang tahu engkau Tuhan itu saya tok. Masyhur itu sama Allah. Karena Ibrahim nangis-nangis itu terus sama Allah diterbangkan ke langit. Itu disebut wakadzalika nuri Ibrahim malakutas sama. Di langit ada jutaan malaikat sujud, jutaan malaikat rukuk, jutaan malaikat baca tasbih. Nabi Ibrahim oke Gusti kalau gini ya benar ini baru benar kata. Makanya terus Allah dengan keangkuhannya karena Allah punya sifat angkuh dan itu sah walahul kibriya kan sifat angkuh baik untuk Allah tapi tidak baik untuk makhluknya dan Allah dengan sifatnya walahul kibriya. Kata Allah, kalau nasihati para nabinya, kamu tidak usah susah. Jika di bumi jarang orang nyembah saya. Innalladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar wa hum la yasamun. Kamu tenang saja. Orang yang di sana di langit-langit itu maksudnya para malaikat itu bertasbih siang dan malam. Wa hum la yasamun dan mereka tidak berhenti-henti, tidak bosan-bosannya bertasbih. Jadi nabi itu baru terhibur kalau yang diidolakan itu keren. Itu nabi, itu wali. Itu wali kutub, itu wali. Kamu enggak nyebut Allah itu sebenarnya kamu kan enggak ingin kan bangun malam ingat Allah. Berhubung utamu akeh. Terus Allah mbok libatno, mbok nyaur kan sebenarnya itu. Kamu ingin jadi bupati. Sebenarnya kamu enggak kangen Allah. Kamu ingin jadi bupati. Terus Allah mbok jak koalisi kan gitu. Terus malam-malam Allah, ya Allah ini hambamu ya Allah minta ini. Sebenarnya kamu kangen Allah apa kangen keinginan kamu? Terlalu menyindir banyak orang ya. Maksudnya ini cerita saja. Ya sudah ini kayaknya kok banyak yang tersindir. Tapi ini kan ngaji. Yang ngaji itu harus naik kelas. Ya sudah tidak usah diteruskin kok banyak yang tersinggung. Ya sudah tidak usah diterusin. Walau akhidu mau mengalap sapa Allah anasa yang manusa bima lan perkara kasabu kang nglakoni sapa anas. Minal maasi sing pira-pira maksiat. Mataroka. Mongko ora ninggal sapa wa taala dzuriya ing atase dhuwure artayil ardi minda batin saking kewan apa wae. Nasama tegese kewan tadubu kang melata pun sama alih ing atase arat. Kalau saja Allah ingin merusak manusia karena dosa-dosanya, pasti tidak disisakan beberapa sesuatu yang jadi kebutuhan manusia, termasuk dabam, misalnya enggak ada hewan, enggak ada tanaman, enggak ada apa saja di bumi karena Allah ingin mengadab manusia. Tapi nyatanya di balik mereka maksiat tetap fasilitas kepentingan manusia
ada karena sifat ghafurnya Allah, sifat rahmannya Allah. Walakin akhiru tetapi ini ngakhirna sapa wa hum wong akeh ila ajalin tumeka maring batas musamman kang wis ditentono. Yaumil kiamat tegese dina kiamat. Fa idza jaa mongko nalikane teka apa ajaluhum ajale wong akeh fa inna wa mongko satuna wa taala iku kana ana sapa wa bi ibadihi kan kawulan apa basiran dat sing mirsani. Fa yujazi mongko males sapa wa ing wong akeh ala amali ing atase wong ngamale wong akeh. Carane ngemales Allah tentu profesional atau prosedural fi isabatil mukminin kelawan ganjar wong mukmin wa iqabil kafirin lan nyiksa wong kafir. Bismillahirrahmanirrahim surat Yasin Makkiyah tunte surat Yasin Makkiyah. Au illa qaulahu maksudnya Makkiyah bangsa periode zaman Rasulullah tesih teng Mekkah. Au illa qaulahu kecuali dawuh Allah taala wa idza qila lahum anfiqu alayat niku. Au madaniyatun utawa sebagian ulama darani surat Yasin bangsa napa? Madaniyah isnatan iku loro wa samanun lan 80 apane ayatan ayat. Jadi surat Yasin kabeh berjumlah berapa? 82 ayat. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Ya semua ulama makna Yasin itu makna nama lain dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun secara ikhtiyat, secara hati-hati mufassir biasanya bilang Allahu a'lamu bi muradihi bi. Allahu a'lamu dat sing pirsa bi muradihi kelan kersane Allah bi iklan Yasin. Tapi kita tahu secara ahwalul ulama, ya saya ulang lagi, kita tahu secara tradisinya ulama tetap mengatakan Yasin maknanya ya Muhammad. Buktinya terusannya apa? Innaka laminal mursalin. Innaka ke siapa coba? Ke Nabi kan, Nabi Muhammad. Berarti Yasin wahai Muhammad kamu adalah mursalin. Apalagi ada istimal yang sudah konsensus seluruh dunia. Misalnya sholatullah, salamullah ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah ala Yasin habibillah. Jadi makanya saya berkali-kali bilang, saya pernah ngisi pengajaran tafsir di Madura juga bilang gitu. Ada disiplin ilmu tafsir dan itu kadang ketatnya ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati. Sehingga tetap bilang Allah alamu bimuradihi bidzalik. Tapi meskipun demikian, ada konsensus masif dari para ulama yang menggunakan Yasin Toha itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara siakul kalam pasti demikian. Misalnya di juz 16 ya, surat Toha itu ya, 16 ya. Toha, ya Muhammad, ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Coba kalau Toha ada artinya Muhammad lalu siapa? Ada kata ma anzalna alaika. Apa? Coba sekarang Toha ganti ya Muhammad kan pas ya Muhammadu ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Jelas ya? Secara siakul kalam Toha menunjuk siapa? Muhammad karena tulisannya ya coba ya. Toha diganti kata Muhammad. Ya tentu diganti secara makna. Ya Muhammadu ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Yasin juga ganti aja. Ya Muhammad demi Quran yang hakim innaka ya Muhammad laminal mursalin. Sehingga meskipun mufassir secara disiplin ikhtiyatnya kehati-hatiannya bilang innaka laminal apa awa a'lamu bimuradihi bidzalik, tapi secara ahwalul ulama tetap Toha dan Yasin adalah ismun min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayak tadi apa salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Jelas ya. Jadi antara istimalnya ulama itu beda dengan keikhtiyatan mufassir. Dan tentu kita milih yang istimalnya ulama. Karena itu lebih gampang supaya kata alaika khitab itu kena apa? Kena mukhatabnya siapa? Terus ketiga kata Ibnu Jarir At-Tabari, enggak mungkin Allah mengkhitabkan sesuatu dengan sesuatu yang enggak bisa difahami. Karena orang Arab dan zaman itu paham Yasin adalah Rasulullah, Toha adalah Rasulullah, sehingga ada khitab itu. Buktinya orang kafir zaman itu enggak pernah menyoal gini. Muhammad katanya Quran itu indah, mudah difahami. Ternyata ini ada lafaz-lafaz yang kita tidak paham. Nyatanya orang kafir tidak gugat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa penggunaan Toha dan Yasin adalah ma'ruf dan difahami. Paham? Jelas ya? Ya soal nanti ikhtiyat, ya ikhtiyat saja kita ikhtiyat. Paham ya? Tapi tetap difahami. Apa? Tetap difahami. Buktinya jelas kan Toha ma anzalna alaika. Berarti diganti saja apa? Ya Muhammad ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Mohon jelas ya. Wal Qur'ani demi Qur'an al-Hakimi kang bijak. Ail muhkami tegese kang kuat utawa kang kukuh. Kukuh maknane indah bi aji binasmi kelawan keajaibane susunan wa badil ma'ani lan keindahane makna. Innaka saat temne sira ya Muhammad wa Muhammad lamnal mursalin setengah sangking wong sing diutus. Sungguh termasuk wong sing diutus Allah. Ora sekedar diutus ala siratin kowe ing atase jalur to dalan mustaqimin kang jejeg.
Uti ala mutalikun ta'aluk bima perkara qabla kang sedurunge iki dawuh. Aitorikil anbiya tegese kowe iku sesuai dalane para-para nabi qabla sedurunge sira. Maknane torikil anbiya ya tauhid tegese tauhid wal huda lan petunjuk. Wa taqidu tinau kiti bil qasami lan qasam wa ghairi lan liyane qasam ngrad niku nolak liqaulil kufari marang pengucape wong kafir lagu maring nabi, wong kafir komentar ning nabi napa lasta mursala. Muhammad iku ora rasul. Terus Allah jawab innaka laminal mursalin. Tanzilal azizi kang kowe iku dadi rasul mergo entuk turunan untuk keturunan Quran sing aziz, sing tanzilal aziz. Kang Quran iku dadi sesuatu sing diturunno Allah sing aziz. Fi mulkihi dalam kerajaane wa ar-rahimi kang welas fi khalqihi lan makhluk Allah. Utai lafat tanzil ku khabar mubtada'in khabar mubtada'. Ya karena Imam Suyuti baca tanzilu sehingga dia nerkepnya mubtada'. Tapi kira kita kan baca apa? Tanzila. Makanya saya berkali-kali ngaji itu sama guru. Imam Suyuti, dia itu bacanya tanzilu, makanya dia nerkep jadi khobar. Sementara kira kita tanzila, maka kita nerkep jadi maf'ul mutlak. Paham ya? Makanya kamu gak usah bingung, iki kok jadi khobar padahal macamnya tanzila. Utawa ora bingung mergo ora paham pilihane loro tok. Ya. Jadi yang jelas Imam Suyuti itu kadung milih rofa, makanya dia nerkep khobar. Paham ya tanzilu, makanya dia nerkep apa? Khobar. Kalau kita baca kan tanzila, maka itu maf'ul mutlak atau nyimpan kata amdahu. Ayil Quran itu kese Quran. Bi khabar mubtada'in muqaddarin. Apa sing kang aran tanzilul aziz ya Quran tentu Quran. Quran tujuane ditungdira supaya ngekeki peringatan sira bil Quran kauman ing kaum ta'alikun bitanzil. Maungzira kang ora dikeki peringatan sapa abahum bapak-bapak wong akeh elam yung zaru. Tegese ora dikeki peringatan sapa akeh di zamanil fatra ing dalam zaman fatra. Ya jadi Quran itu gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau nggak harus tentang neraka, takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan tidak harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering dulu dinasihati Mbah Mun, enak kepen alim, ojo sering maca tafsir, mari goblok dari Mbah Mun. Maksudnya mari goblok itu gini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama nani umpama ngene, contohnya ngene, karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, saya ulang lagi ya. Ben gayamu kayak wong alim. Ini kan malam 23. Saya itu enggak pernah loh ngitung sengaja, tapi ini malam 23 kita insya Allah nginjak juz berapa? 23. Ini insya Allah barokah sekali. Tapi rasa Arab-Arab Lailatul Qadar, biasa wae. Ora kelas e, wis ben sing entuk Lailatul Qadar ben wali-wali wae, kene entuk cipratane wis napa cukup. Lah wong traweh arang-arang njaluk. Iya kalau kita mintanya dianggap Allah minta, kalau dianggap ngelama. Coba andekan kapasitas Anda itu RT, minta jadi presiden, itu ngelama apa doa? Tidak jawab saja. Ngelama. Jatah kamu untuk azab, kok jaluk Lailatul Qadar, itu ngelama apa Anda? Mestinya jalukmu orang untuk azab, itu bagus sih. Paham ya? Banyak ulama diajak istisqa gak mau. Banyak itu ulama. Ayo istisqa kita karena sudah lama gak hujan. Kata ulama tadi, jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Gak hujan batu sudah bagus, gak usah minta. Ulama macam-macam. Lah rai-rai ngene iki pantese entuk Lailatul Qadar apa entuk adab? Ayo jawab. Ayo. Ora entuk adab wis bagus. Yo dadi dongane ya Allah. Ampun jenengan siksa la tu'a khidna. Latu akhirnya maknanya njuk Lailatul Qadar pojok ora disiksa. Ya makam kita itu masih Robbana latu akhirna. Iku njuk supaya gak disiksa innasina waktu kalau kita salah. Kowe kan gak kalau. Wah sudah salah. Jadi donga innasina waktu sange apikane pangeran wae ditambahin kalau kita salah. Kalau kita kan sudah ada kalau lagi sudah. Sudah jelas salah berkali-kali lagi. Mbok wong diisin. Njolak jaluk Lailatul Qadar gak diisin. Tapi oleh wong pangeran apian. Pangeran kan tapi misalnya pangeran ora aku luwih apian timbang aku. Dadi sowe disahno permintaan. Tapi gak dikabulno. Mau disahno tapi ora usah apa? Disahno iku iman jalin jan wong goblok piye meneh, macam-macam. Makanya doa paling fair itu ya Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Makom kita itu disepuro pangeran.
Sing bener donga wong traweh-traweh lho ning Tuban ning Jogja wis bener. Apa innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ora ana guru-guru kita donga, ya Allah anilna lailatul qadar ya Allah. Ka ono saraku kiai kita ora ono ngajarno ngono ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jenengan kendat sing kathah nyepurane lan seneng nyepuro himpun jenengan sepuro. Iku wis bagus sudah. Udah bagus. Ora ndelok lailatul qadar gresuk ndelok srengenge. Terus ndelok angin. Angger daerah Gunung Kidul banter terus anak-anak. Boy wong tahu diri, maksud kula nggih tetep minta Lailatul Qadar tapi tahu diri. Misalnya suwe bar sedekah, puasa bar salat 1000 rakaat, terus utang mesti sahur, ambek togo-togo sing mbok dolimi jaluki sepuro. Pas kowe tenan mergo wis ngrasa ora dolim, nduk Lailatul Qadar. Tapi kira ngrasa ora dolim wis ujub sombong. Wong sombong ya ora berhak meraih. Lah terus piye Gus? Ora piye-piye biasa wae, pokoke biasa wae. Makom kita ora kena adab itu sudah luar biasa. Ora penuh adab piye. Wis ngene iki luar biasa, napa? Luar biasa. Mbon nang ngandel kula. Mesti ngene iki keadaan seperti ini terus. Soale dongane wae Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu jadi itu sudah luar biasa. Nah, ini kan teruskan dawuh Mbah Mun ya. Misalnya Allah bilang gini, fattaku, maka takutlah kamu. Biasanya mufasir ditambahi minan nar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita, takut itu ya, takut salah, takut bodoh, takut terdolimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufasir tentu milih yang populer, takutlah kamu dari api neraka. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga. Kemudian orang yang mencintai saya masuk surga itu saya malu. Rasulullah juga gitu. Saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga. Dan satu dari umat saya masih masuk neraka. Jadi ulama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka, takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu dengan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu saya. Karena kalau tanya Allah, hak kenapa pun swarga? Terus dibon swarga. Tapi kalau pernah baca tafsir jalan kan ono keren. Keren artinya saya pernah mengkampanyakan Quran, pernah mengkhidmati Quran, pernah ngitmai kitab engkau ya Allah. Saya pernah ngitmai umatnya Rasulullah yaitu sampean kabeh. Pernah mulang, pernah sowan. Saat tiap bulan sowan jenengan gak sopan tapi. Mulane kira sambal sowan rono malah ganggu aneh-aneh. Kadang santri yo pidol, wis diulang cek sowan. Orang tuh kiai kalau sudah di rumah tuh milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum terus kiai ini kagok keluargane ku kapan? Boyo mikir bocah ora karu-karuan. Jadi seneng ya di ilmoni, napa seneng ya di ilmoni. Saya ulang lagi ya. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Mbah Mun, baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa, maksudnya tadi kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, napa? Misalnya gini, Allah kalau gini. Ikdilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufassir menafsiri, adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawai mufassir. Atau misalnya gini, Allah bilang gini ke saya, hak kena jadi kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini. Adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah, dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah, dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, kamu harus mengajar. Maka saya ada arep-arep salam templek sampeyan, penghormatan sampeyan, apresiasi sampeyan karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil namanya. Makanya seseorang itu enggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah tok. Ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada
Wa ma kunna linahtadiya laula anda tahu. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya sholat alhamdulillah engkau menakdir saya sholat. Sehingga minallah dulu pikiran itu semua kebesaran kemendahan hari ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin illallah. Misalnya gini illallah itu. Setelah saya ngajar tafsir Jalalain kepentingan saya satu. Hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya, enggak penting sampean mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i tiap ngajar bilang begini. Wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wala yahmadunani. Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya, tapi kamu enggak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada Allah. Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan merantarkan keluarga, itu tidak adil. Itu kan versi, no? Maksudnya Mbah Mun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngendikan i'dilu wa aqrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adil ini orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga. Karena sing tukang wayo kan nafsirin adil adalah karena laki tidak cukup istri satu, maka ayo kan yo repot nanti. Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Jari sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi.